Apa dan siapakah Kun Fayakun? Kajian Kun Fayakun oleh Abdul Hadis bin Abdul Latif yang berjudul Apa itu Kun Fayakun dan siapakah Kun Fayakun? Sebenarnya pengkajian ini kalau menurut urutan angka itu mulai dari 0 sampai tak terduga, ya umpamanya saja dari 0 sampai 9. Karena seingat saya waktu itu mimpi ketika mendengar perkataannya Kun Fayakun ada dua suara singkatnya, kok sama? Ya benar, sama di mana? Untuk menjelaskannya, mari kita kisah masa lalu kurang lebihnya 7 tahun yang lalu. Peristiwanya ketika berada di masjid silaturahmi ketika sedang sholat Jumat, di mana setelah selesai sholat tahiyatul masjid dengan kebiasaan menyatukan telapak tangan, tiba-tiba ada suara cukup keras namun hanya saya sendiri yang mendengarnya. Perkataan itu mengatakan adalah itulah yang kau cari dalam kajian. Sebenarnya kira-kira 2 minggu atau setengah bulan itu baru teringat ketika menyatukan telapak tangan ketika itu sewaktu Jumatan di masjid silaturahmi. Tetapi ini tidak spontanitas, belum paham, lalu di lain waktu saya ulang kedua telapak tangan antara kanan dan kiri disatukan. Lalu saya perhatikan tidak ada bedanya dari mulai jari-jari itu sama, lalu tanda garis pada telapak tangan sama terus sampai ke pergelangan tangan juga sama hingga ke kaki kanan kaki kiri. Perasaan ada yang mengajarinya. Ya sama antara kanan dan kiri itu bagi yang jasadnya normal, tentunya yang lain ada yang tidak sama. Ternyata sekarang baru teringat mimpi yang lalu. Ketika saya mendengarkan ceramah di YouTube, ada kiai ceramah judulnya sebagaimana judul di atas. Nah sekarang hamba mohon izin dulu kepada yang memberikan mimpi 7 tahun yang lalu kepada saya, andai kata salah mohon ampun karena hamba selalu menghadapi kesalahan tidak disadari. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, ketika ada pertanyaan apa dan siapa Kun Fayakun, bismillah. Sekarang saya ambil kata dari pertama, Kun, dan Kun ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berkehendak mengeluarkan perkataan apapun. Ketika Kun berkehendak yaitu mengatakan sesuatu dan terucaplah, di mana ucapannya itu adalah langsung menjadi sesuatu yang tercipta dengan mengucapkan Kun Fayakun. Maaf, ini mengikuti kajian diri. Dengan seketika terciptalah nur cahaya sempurna ini. Berkata, siapa aku ini cahaya? Lalu dijawab, ya kau adalah cahaya sempurna. Dan kau siapa? Aku adalah Allah cahaya di atas cahaya. Dan aku ini siapa? Kau adalah Ahmad cahaya sempurna. Untuk apa engkau ciptakan aku, wahai Allah? Kau nanti akan aku jadikan kembaran asmaku dan akan menyatu bersamamu, di mana nanti aku akan menjaga dan mengawasimu melalui pandanganku. Kalau begitu aku pun Ahmad dapat menciptakan. Wahai ciptaanku, belum waktunya kau bisa menciptakan sesuatu, nanti ada masanya dapat menciptakan sesuatu yang telah aku Allah ciptakan. Sekarang kau kembali bersamaku lagi, apakah bisa masuk ke jasad Allah? Jadi diambil kesimpulan dalam kajian ini saya Abdul Hadis bin Abdul Latif bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu menjadi Nabi, itu berarti Rasulullah jembatan hajatnya umat manusia memohon segala permohonan guna disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin ada pertanyaan, apa mungkinkah Nabi Muhammad SAW sudah lama telah tiada? Kalau ini yang menjadi pertanyaan kita, kembali pada surat Al-Anbiya 21 ayat 4, artinya, berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Firman ini ketika Nabi masih ada, artinya bahwa perkataan alam seisinya itu mempunyai kehendak masing-masing, baik langit, cahaya, matahari, galaksi, hingga ke bumi, semuanya dapat berbicara, baik hewan ataupun manusia, walaupun yang sudah mati jutaan tahun ataupun yang masih diberikan kesempatan hidup, itu semuanya masih mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana roh dan rasa itu tidak mati, semuanya yang sudah mati sedang mempertanggungjawabkan yang selama ini diberikan kontrakan berupa jasad, di mana jasad juga mengadukan kelakuan ketika jasadnya masih dikontrak oleh roh dan rasa. Di mana pengaduannya jasad, wahai Allah, ketika aku masih menyatu aku diberikan makanan haram hasil dari kejahatan. Salahkah aku? Wahai semua jasad, kalian semua masuk ke surga, karena ketika itu kalian sudah merasakan neraka di dunia. Ingat kejadiannya, wahai jasad, sebelum dimakan kau itu dibunuh, dibakar, disembelih dan lain-lain, makanya kalian kembali ke surga. Memperhatikan perkataan Ahmad saat mengatakan kalau begitu aku pun bisa menciptakan. Jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bisa menciptakan yang telah aku Allah ciptakan sesuatu, tetapi nanti pada masanya. Lalu Allah menciptakan alam surga yang dihuni oleh Adam dan Hawa serta Dajjal.
Dan Allah berfirman surat Al-Baqarah 2 ayat 35 Wahai Adam tinggallah engkau dan istrimu di surga dan makanlah dengan niat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi, janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Di sini Allah terlihat ketegasan perintah kepada Adam untuk tidak mendekati pohon yang dilarangnya. Ini akibat kejahatan Dajjal merayu untuk mendekatinya yang dilarang. Maka Allah menciptakan alam semesta lalu Adam dan Hawa serta Dajjal diturunkanlah ke bumi. Sebelum diturunkan ke bumi Adam roh dan rasa diambil kembali dari jasadnya lalu Allah memasukkan roh dan rasa nur cahaya sempurna Ahmad dimasukkanlah ke dalam jasadnya Adam. Lalu diturunkanlah ke bumi dan Allah perintahkan kepada para malaikat sujudlah semua kepada Adam. Maka para malaikat sujud dan tunduk atas perintah Allah. Sekarang siapakah malaikat itu sebenarnya kalau menurut kajian Abdul Hadis bin Abdul Latif bahwa malaikat itu adalah jasadnya di antara jenis-jenis benda. Alam di antaranya air, angin, bumi seisinya, matahari, bulan dan bintang dan halilintar. Ini semuanya dititipkannya ilmu Allah yang sama hebatnya bila diadu sama kekuatannya lalu diperintah sujud kepada Adam. Dan disilah dendamnya Dajjal kepada Adam sehingga menjadi musuh bebuyutan begitu juga kepada istrinya Hawa yang diturunkan ke bumi jasad dan roh dan rasa masih asli dari surga makanya namun semuanya Dajjal setan, iblis serta jin yang akan menyesatkan agar tidak kembali ke surga. Di sini Allah mewanti-wanti dengan melalui surat Al-A'raf 7 ayat 27. Dan juga ketika malaikat diperintah sujud atas perintah Allah lalu umat manusia dengan pintarnya membuat sesuatu yang diinginkan itu tercapai semua. Bahkan malaikat pun selalu mengadu kepada Allah, wahai Allah si Fulan menciptakan sesuatu engkau kabulkan tanpa melihat resikonya yang akan terjadi pasti akan menjadi kekerasan dan bagaimana akibatnya di hadapan engkau ya Allah. Bumi hancur, manusia banyak meninggal tanpa dosa perang antara agama antara suku dan ras. Bahkan sekarang ini dengan alat kecanggihan membuat persenjataan berupa bom nuklir diizinkannya menciptakan alat dapat melihat kaum Hawa yang berpakaian. Dengan alat HP itu bisa melihatnya tembus seolah tidak berpakaian ini yang membuat rusaknya akhlak manusia. Ya Allah hamba berdoa pertama perang di dunia diselesaikan. Lalu alat program seperti HP yang bisa tembus pandang takut merusak iman mohon berilah teguran pemerintah agar dicabut izinnya. Wahai insan jangan takut urusan aku dan biarlah aku yang bertindak terhadap orang yang telah menciptakannya sendirian. Quran Surat Al-Mudatsir 74 ayat 11.